Halo teman-teman, Shalom, saudara seiman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Sudah lama sebenarnya saya ingin bagikan, tetapi saya tidak punya keberanian untuk membagikan. Dan malam hari ini, karena anugerah Tuhan, saya punya keberanian untuk membagikan. Yang saya ingin bagikan adalah tentang doa. Dan doa yang akan saya bagikan ini, yang ingin saya bagikan ini, bukan doa formalitas, bukan juga doa bless me, forgive me, haleluya, amin, goodbye. Doa yang ingin saya bagikan ini adalah bagaimana kita bisa mengalami hadirat Yesus Kristus secara nyata. Suatu hari pernah ada teman saya yang membuat pertanyaan, tuliskan mengapa Anda berdoa, dan saya menulis, saya berdoa karena saya kangen ketemu pencipta saya. Dan teman saya itu spontan mengatakan, oh cie gitu. Saya bingung, loh salahnya apa ya dari jawaban saya? Cie gitu aja. Ya udah, saya nggak memperpanjang, tapi tetap bingung sih. Waktu berlalu dan akhirnya kayaknya saya nemu jawabannya. Terlalu puitis karena hanya sebagian kecil, kalau saya bilang, dari orang percaya yang pernah mengalami hadirat Tuhan secara nyata. Bagi orang yang belum pernah mengalami, memang itu terkesan puitis, terlalu gombal. Padahal hadirat Tuhan itu sangat nyata. Senyata apa? Tuhan tidak kelihatan. Sebagai penyintas COVID, contoh yang paling mudah saya temukan adalah oksigen, senjata oksigen. Karena saat saturasi oksigen turun, sesak nafas, di situ saya menyadari oksigen itu benar-benar nyata dan saya butuhkan. Dan hadirat Tuhan Yesus Kristus lebih nyata dari itu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Saya ulangi, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ini bukan retorika, ini bukan basa-basi, ini bukan jargon, ini firman Tuhan. Jika Tuhan berkata, roh Allah diam di dalam kamu, maka itulah apa adanya. Roh Allah diam di dalam kamu, orang percaya. Mengapa dianggap terlalu muluk-muluk untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan, bertemu dengan Sang Pencipta, padahal roh Allah sudah diam di dalam kita, orang percaya. Di dalam Tuhan sebenarnya kita bisa menjumpai Tuhan, dan menjumpai hadirat Tuhan itu mudah, sangat mudah, tapi jarang yang mengetahui rahasia ini. Semudah orang diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada tuntutan aneh-aneh. Kamu harus berbuat ini dulu baru selamat. Kamu berbuat ini selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menebus dosamu, Dia menanggung dosamu. Percayalah dengan segenap hatimu, engkau diselamatkan. Terus kalau roh Allah ada diam di dalam aku, mengapa kok aku tidak merasakan apa-apa? Mari, jika saudara rindu untuk merasakan, untuk mengalami hadirat Yesus Kristus, mari kita buka Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Satu. Kedua,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya bahwa Allah ada. Saat engkau datang untuk mencari Tuhan, percaya bahwa Allah ada. 2, Allah akan memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah, apakah upah itu? Apakah upahnya? Dia benar-benar ada, Dia menaruh rohnya di dalam kita. Mari kita buka Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Upahnya ialah bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Hadiratnya akan dinyatakan kepada Anda yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lalu mencari Tuhan itu bagaimana sih? Saya mau mencari Dia. Oke, ini jawaban untuk Anda yang rindu mencari Dia. Menantikan Tuhan. Di Yesaya dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Menantikan itu menunggu. Pernahkah saudara masuk dalam antrian dokter saat Anda ke IGD atau ke dokter? Anda masuk antrian ke-20, ke-25, ke-30, tapi Anda tetap mau menantikan. Apa yang Anda lakukan? Ya menantikan. Menantikan untuk bertemu dengan dokter itu. Mengapa Anda mau melakukannya? Karena Anda membutuhkan dokter itu. Pernahkah Anda ingin bertemu dengan orang penting demi mendapatkan proyek? Dan orang penting tersebut biasanya keluarnya lama. Bisa 1 jam, 2 jam, bisa lebih. Tapi mengapa Anda mau menunggu? Karena Anda membutuhkan. Butuh orang itu. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Duduk diam menantikan Tuhan. Dengan sikap doa kita menantikan Tuhan. Anda boleh memutar musik yang lembut, musik penyembahan, pujian penyembahan yang lembut. Hadirat Tuhan tidak membutuhkan musik Anda, tetapi Anda membutuhkannya. Mengapa? Saat menantikan Tuhan, saat menantikan diam aja nggak melakukan apa-apa, pikiran Anda akan kesana kemari. Musik ini akan membantu. Saya beri contoh. Terus nantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Menantikan adalah menanti. Menanti, menunggu. Jangan khawatir. Tuhan tidak buta. Tuhan melihat Anda sedang menantikan Dia. Dan Tuhan senang Anda menantikan. Percayalah bahwa Tuhan melihat Anda yang sedang menantikannya. Dan nanti saudara akan merasakan sendiri kalau Anda sudah bisa menguasai daging Anda yang tidak sabar untuk menanti ini. Anda terus bawa untuk menantikan Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Dia nanti akan ada pada saatnya, nanti Dia akan pelan-pelan membuat dirinya nyata. Saat Tuhan membuat dirinya terasa nyata bagi saudara, segala perkataan yang kamu ucapkan, yang Anda ucapkan menjadi nyata. Anda akan merasakan Anda sedang berbicara dengan a person, dengan seorang pribadi nyata, dan seluruh sel-sel tubuh Anda serasa penuh sukacita, damai. Anda akan mungkin tersenyum sendiri. Lalu kalau sudah mengalami itu, selesai. Masa mengalami sesuatu yang sangat indah, yang surgawi, Anda selesai begitu saja. Lanjutkan, dan bangun itu setiap hari. Mudah bukan? Tidakkah Anda rindu untuk bertemu dengan Dia? Dia pencipta Anda, Dia juru selamat Anda. Saat Anda sudah berjumpa dengan hadiratnya, Anda akan rasakan sendiri bahwa benar-benar tidak ada yang lebih berharga melebihi Dia. Saya ulang lagi. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku.
sediakan waktu setiap hari 1 sampai 2 jam. Mungkin mulai dari 1 jam. Kenapa begitu lama? Sebenarnya tidak ada rumusan yang mengharuskan lama. Tapi untuk keluar dari dimensi daging ini membutuhkan waktu memang. Dan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu mulia, masa kita ingin cepat-cepat selesai? Nantikan Tuhan, nikmati jamahannya. Tuhan nyata, sangat nyata. Dia bisa dijumpai setiap hari, setiap saat. Bukan teori, bukan hanya perkataan di Alkitab, tapi itu nyata. Ini yang sudah lama saya rindukan untuk bagikan. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan.